Selamat datang di channel Dosen IMI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jumlah atau menentukan jumlah dari reaktan dan produk. Nah, tentunya kita harus mempelajari atau mendalami tentang stoikiometri. Di mana stoikiometri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang secara kompozitif reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia. Nah, tentu ada pertanyaan dalam laboratorium, seperti misalnya berapa banyak produk yang akan terbentuk atau yang bisa kita hasilkan dari sejumlah tertentu reaktan yang bereaksi. Artinya di sini jumlah reaktannya sudah diketahui, baik itu massa atau molnya. Kemudian berapa sih produk yang bisa dihasilkan. Yang kedua, berapa jumlah reaktan yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah tertentu produk. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa sih reaktan atau berapa reaktan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang tertentu ya. Tentu untuk menjawab pertanyaan ini kita memfokuskan pengetahuan kita terhadap massa molar dan konsep mol, di mana konsep-konsep ini atau elemen-elemen seperti massa molar, konsep mol, persamaan reaksi merupakan bagian dari kajian stoikiometri. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, maka kita menggunakan sebuah metode yaitu metode mol, di mana koefisien pada reaksi kimia setara dapat menggambarkan jumlah mol setiap molekul ataupun atom. Jadi dalam metode mol, antara reaktan dan produk itu bisa kita tentukan jumlahnya ya. Yang pertama, ketika mol reaktan diketahui, maka kita bisa mengetahui mol produk. Ketika massa reaktan diketahui, maka kita bisa merubahnya ke dalam mol reaktan, dan selanjutnya kita bisa mengetahui mol produk. Atau misalkan massa reaktan diketahui, kita bisa menentukan mol reaktan, kemudian kita bisa mengetahui mol produk dan massa produk yang dihasilkan. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama, kita menulis rumus yang benar atau rumus reaksi kimia yang setara. Jadi kita setarakan reaksinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita konversikan sebagian atau semua zat yang diketahui menjadi mol. Kalau misalnya diketahui massanya, maka kita tentukan atau kita konversi menjadi mol. Yang ketiga, kita gunakan koefisien-koefisien dalam persamaan yang setara tersebut untuk menghitung jumlah mol dari produk yang ingin diketahui atau produk yang dicari. Yang keempat, kita konversi kuantitas yang tidak diketahui menggunakan jumlah mol yang telah dihitung. Artinya misalkan kita mau mencari massanya, maka kita gunakan jumlah mol yang kita sudah dapatkan. Yang terakhir adalah kita bisa memeriksa atau mengkomparasi apakah jawabannya benar atau masuk akal dengan menimbang bentuk fisiknya. Misalkan kita mereaksikan reaktan tertentu menghasilkan produk tertentu, nanti produknya kita timbang. Jadi kita bisa menentukan produk yang dihasilkan secara teori atau secara perhitungan. Kemudian untuk memastikan apakah hasilnya masuk akal, kita bisa menimbangnya dalam bentuk fisiknya. Nah, dalam pembuatan amonia, di sini dalam pembuatan amonia itu kita ketahui bahwa hidrogen akan direaksikan dengan nitrogen, gitu ya. Dimana dalam persamaan reaksi kimia setaranya 1 mol nitrogen akan bereaksi dengan 3 mol hidrogen dan menghasilkan 2 mol amonia. Kita bisa menentukan persamaan ekuivalensinya secara stoikiometri, di mana 3 mol hidrogen itu akan setara, 3 mol hidrogen setara dengan 2 mol NH3.
Atau juga sebaliknya 2 mol NH3 setara dengan 3 mol hidrogen. Atau juga 1 mol hidrogen setara dengan mol NH3. Ketika misalkan hidrogen diketahui masanya, kita bisa mencari massa amonia dengan cara menggunakan persamaan ekuivalensi secara stoichiometri, yaitu misalkan kita mencari amonia sementara yang diketahui hidrogen, kita bisa menggunakan koefisiennya ya. Ini dua, ini koefisien dari yang dicari dibanding dengan koefisien atau dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan jumlah hidrogen gitu ya. Di sini tentunya dalam bentuk mol. Sebanyak 16 gram hidrogen direaksikan dengan nitrogen, berapa gram NH3 yang dihasilkan? Nah, untuk mengetahui jumlah gram NH3, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pertama kita tentukan, ini diketahui ya, gram hidrogen diketahui, kemudian kita konversi menjadi mol hidrogen. Ketika mol hidrogen sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari mol NH3 dengan menggunakan persamaan ekuivalen tadi ya. Nah, kalau sudah mol NH3 diketahui, maka kita bisa menentukan massa dari NH3. Nah, untuk menentukan jumlah gram NH3, pertama yang kita lakukan adalah membuat persamaan reaksi kimia yang setara. Di sini kita ketahui bahwa hidrogen akan bereaksi dengan nitrogen, menghasilkan NH3. Nah, ini adalah persamaan reaksi kimia yang setara. Ketahui massa H2 sama dengan 16 gram. Langkah selanjutnya adalah kita cari mol H2. Itu mol H2 sama dengan massa dibagi dengan R atau MR H2. Kita ketahui massa H2 yaitu 16 gram. 2 gram per mol. Oke, sama dengan 8 mol. Kita sudah mengetahui jumlah mol H2. Kita bisa menuliskan di sini, kita tulis mula-mula ya. Mula-mula. Kemudian ini saat bereaksi. Nanti ini akhir reaksi. Di awal atau mula-mula jumlah mol hidrogen itu adalah 8 mol. Oke ya. Nah, yang ditanyakan adalah sini ya. Ini pada saat mula-mula ini belum terbentuk. Oke. Kemudian nanti saat bereaksi maka akan terbentuk NH3 dan di sini yang ditanyakan ya, berapa mol NH3 atau berapa massa NH3 yang dihasilkan. Nah, kalau kita sudah mengetahui mol NH2, maka langkah selanjutnya adalah kita cari mol NH3. Kita gunakan persamaan equivalence, yaitu koefisien yang dicarikan NH3 ya. Jadi koefisien ini mol NH3 sama dengan 2 dibagi 3. Oke, koefisien NH3 dibagi dengan koefisien hidrogen dikali dengan mol hidrogen sama dengan 2 dibagi 3 dikali 8. 5,33 mol. Oke. Kalau sudah diketahui molnya, maka langkah selanjutnya di sini kita sudah dapatkan ya, pada saat bereaksi kita dapatkan atau di akhir reaksi itu 5,33 mol. Kemudian kita cari massa NH3, yaitu persamaannya adalah mol NH3 sama dengan massa NH3 dibagi dengan MR NH3. Oke ya. Sehingga massa NH3 sama dengan
mol NH3 dikali dengan mRNH3. Molnya adalah 5,33 mol dikali dengan mRNH3. 90,01 gram. Oke ya. Dari sini kita mendapatkan 90,01 gram NH3. Sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari. Makanan yang kita makan, kita ketahui ya, akan terdegradasi atau dirombak di dalam tubuh dan menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Di mana reaksi secara umum yang terjadi di dalam perombakan ini adalah glukosa glukosa akan dirombak, kemudian nanti akan menghasilkan karbon dioksida dan air, tentunya energi ya. Nah, jika seseorang mengkonsumsi sebanyak 968 gram glukosa, berapa massa karbon dioksida yang dihasilkan? Untuk mencarinya, maka pertama-tama kita tentukan gram glukosa. Ini sudah diketahui ya. Kemudian kita konversi menjadi mol glukosa. Setelah mol glukosa diketahui, maka kita bisa mencari mol karbon dioksida. Nah, kalau sudah mol karbon dioksida diketahui, kita bisa tentukan gram karbon dioksida. Makanan yang kita makan itu akan terdegradasi atau dirombak menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Nah, reaksi umumnya adalah dia glukosa C6 H12 O6 ditambah oksigen. Nah, dalam kasus ini dia dibakar ya, dibakar. Berarti ada peran oksigen di situ. Menghasilkan CO2 dan H2O. Oke. Nah, ini belum setara. Jadi persamaan reaksi setaranya adalah oksigennya kita taruh angka 6, di depannya CO juga 6 dan di sini 6. Oke, ini yang setara. Nah, pada saat di mula-mula terdapat 968 gram glukosa yang dirombak, lalu yang dikonsumsi ya. Lalu yang ditanyakan adalah berapa CO2 yang dihasilkan. Tentunya teman-teman yang kita lakukan pertama kali adalah mengkonversi gram glukosa, massa glukosa menjadi mol glukosa. Yang pertama kali ya. Mol glukosa. Rumusnya adalah mol massa dibagi dengan mR. Tentunya ini glukosa ya. Jadi masanya itu 968 gram dibagi dengan massa molekul relatif glukosa itu 180,2 gram per mol. Sehingga kita akan mendapatkan mol glukosa sama dengan 5,372 mol. Oke ya, coret. Nah, kalau sudah kita dapatkan mol glukosa, maka kita bisa mencari mol CO2 yang dihasilkan. Jadi di sini mol glukosanya adalah 5,372 mol. Ini saat reaksi. Ini akhir reaksi. Nah, yang ditanyakan ini berapa di sini ya? Di sini berapa? Yang kedua kita cari mol CO2. Nah, untuk mencari mol CO2 kita gunakan persamaan ekuivalen stoikiometrinya ya, yaitu sini saya tulis mol CO2 koefisiennya 6 ya. 6 koefisien CO2 dibanding dengan koefisien glukosa yaitu 1.
dikali dengan mol C6 H12 C6 H12 O6 atau glukosa ya, sama dengan 6/1 dikali 5,372 mol. Sehingga mol CO2 menjadi 32,23 mol. Oke ya. Nah, kalau sudah kita mendapatkan mol CO2, langkah selanjutnya adalah kita cari massa CO2. Tentunya di sini kita sudah mendapatkan ya 32,23 mol. Sehingga mol CO2 sama dengan massa CO2 dibagi dengan mR CO2. Oke. Sehingga massa CO2 sama dengan mol CO2 dikali mR CO2. Molnya kita ketahui 32,23 mol dikali mR CO2 yaitu 44,01 gram per mol. Oke ya. Molnya dicoret hingga kita mendapatkan 1420 gram. Oke ya. Nah, di sini kita mendapatkan 1420 gram. Nah, jadi gitu caranya ya. Kita tentunya bisa mencari massa 6H2O dengan membandingkannya dengan dibandingkan dengan mol glukosa ya. Caranya adalah kita cari mol H2O yaitu 6 dibagi, ini kita tentukan molnya ya, 6 dibagi 1 dikali mol C6H12O6. Nah, dari sini kita bisa mencari molnya dan gram H2O.